mafia, chain swinging, cling cling, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass bitch. Keep on going till you hit the spot. Oh, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop low. Mama called me and she happy with the glow. Never ever fall for it, body doesn't know. About the Kenny, about a million options. So it's not gonna stop doing the game. And I'm rocking the bean, bringing the piece of up in that pocket in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video kami. Video kami ini berkonsepkan tentang menulis pesan bisnis. Di sini kami adalah tim ABC Communication, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fiktif, yaitu konsultasi komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan. F.Dan menuju ke ruangan Nandita. Mereka akan membicarakan tentang cara mengkomunikasikan perubahan proyek kepada tim. Jadi gini Din, kami perlu memastikan semua anggota tim memahami tentang perubahan ini. Bagaimana cara kita mengadaptasikan pesan ini agar sesuai dengan kebutuhan tim. Saya setuju. Kita harus menjelaskan dengan cara yang memudahkan mereka untuk memahami perubahan ini. Nah, kita mungkin bisa merinci langkah-langkah yang perlu mereka lakukan. Yang pertama itu menggunakan sikap Anda, yaitu sikap yang berbicara dengan menulis istilah-istilah yang diinginkan, minat, harapan, dan preferensi penerima pesan tim. Lalu kita menggunakan yang kedua, mempertahankan standar etiket. Dengan kita bersikap lebih sopan kepada pihak penerima, itu telah menunjukkan perhatian pada mereka dan memudahkan perkembangan lingkungan komunikasi yang lebih sukses. Lalu kita bisa memakai cara dengan menekankan sisi positif. Ketika ada pesan negatif, Anda memberikan tekanan yang tidak perlu pada hubungan bisnis. Bila Anda menghadapi situasi secara potensial negatif, carilah cara untuk mengurangi pukulan atau menekankan aspek positif dari situasi tersebut. Selanjutnya kita tuh bisa membangun hubungan yang kuat dengan penerima tim. Nah, langkah yang terakhir tuh kita tuh bisa membangun kredibilitas. Nah, itu kayak menunjukkan suatu ukuran kepercayaan pada seberapa besar Anda dapat diandalkan dan seberapa besar rasa percaya yang dapat ditimbulkan pada orang lain. Bagaimana F.Dan? Apakah sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih Dita. Dengan memberikan panduan langkah demi langkah, kita dapat memastikan bahwa semua anggota kita terarah dengan jelas dalam menghadapi perubahan ini. Ini akan membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam implementasikan perubahan proyek. Selanjutnya, anggota kelompok berkumpul menuju ruang rapat untuk membahas proyek yang kompleks. Halo semua. Halo. Baiklah, saya akan menjelaskan secara detail tentang proyek ini. Mereka mulai berbicara dengan gaya yang terlalu rumit. Nah, Sebentar, saya rasa ini penjelasannya terlalu panjang dan rumit. Bagaimana kalau kita berbicara dengan gaya yang lebih lugas agar pesan yang disampaikan oleh Bapak itu dapat dengan mudah dipahami oleh kita semua? Ya, kamu benar. Akan tetapi, bagaimana caranya agar kita berbicara dengan gaya yang lebih lugas dan pesan yang kita sampaikan tetap jelas dan singkat? Mungkin saat aku seperti ini, kadang-kadang pesan bisnis itu bisa saja menjadi rumit. Nah, untuk memastikan bahwa pesan kita itu tetap singkat dan jelas, kita memiliki panduan. Yang pertama yaitu gunakan nada percakapan. Itu kita itu harus menghindari bahasa yang berbelit-belit dan rumit. Contohnya seperti daripada mengatakan kami menawarkan solusi yang sangat luar biasa, kita bisa mengatakan kami memiliki solusi yang hebat. Kemudian yang kedua, kita itu harus menghindari menceramahi atau mengertu yang hanya membuat pesan bisnis itu semakin membingungkan. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Nah, dalam berkomunikasi kita itu harus menjaga jarak dengan si penerima pesan. Kecuali kalau misalnya kita itu benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan si penerima pesan kita ini. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir, kita itu harus berhati-hati dalam menggunakan humor kita sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, untuk penyampaian pesan bisnis juga kita itu harus memilih kata-kata yang sesuai. Kalau semisalnya pesan itu harus bersifat kuat dan singkat, kita dapat menggunakan kalimat aktif. Contohnya seperti, tim, mari kita selesaikan proyek ini
minggu depan. Namun apabila kita perlu bersikap diplomatis atau objektif, kita dapat menggunakan kalimat pasif. Contohnya seperti keputusan akan diambil setelah pertimbangan yang panjang. Nah, jadi mari kita berbicara dengan lebih sederhana dan dengan gaya yang lebih lugas agar pesan yang kita sampaikan itu dapat dengan mudah dipahami oleh si penerima pesan. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih saran yang Anda berikan. Baik, sama-sama. Mungkin kita bisa melanjutkan rapat ini. Setelah mengimplementasikan penjelasan tadi, pesan-pesan yang disampaikan pun dapat dipahami dengan baik. Shelin dan Dean berada di ruang kantor. Dean sedang mengedit email yang akan dikirimkan kepada klien. Aduh, aku ingin pastikan kata-kata dalam email ini benar dan efektif agar pesan ini terlihat lebih jelas dan dapat dipahami dengan baik. Saya setuju sih, kata kita harus efektif agar klien memahami pesan ini dengan baik. Untuk mencapai itu kita perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama itu menggunakan kata-kata fungsional. Pastikan kita menggunakan kata-kata yang benar diperlukan untuk menyampaikan pesan. Jangan gunakan kata-kata yang berlebihan yang tidak perlu. Terus yang kedua juga kita menentukan kata-kata yang dapat dikomunikasikan. Pilih kata-kata yang sesuai dengan latar belakang dan pemahaman klien. Hindari istilah teknis yang mungkin tidak mereka pahami. Yang ketiga, kita juga menciptakan kalimat efektif. Buat kalimat yang singkat dan jelas, hindari kalimat yang terlalu panjang dan rumit. Nah, yang keempat itu menggunakan jenis kalimat yang sesuai. Pertimbangan penggunaan berbagai jenis kalimat seperti kalimat majemuk, kalimat kompleks, dan kalimat sederhana sesuai dengan konteks. Jika pesan kompleks, gunakan kalimat kompleks dengan baik. Tetapi jika pesan simpel, lebih baik gunakan kalimat sederhana. Baiklah, terima kasih atas sarannya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan pesan kita terlihat lebih jelas dan mudah dipahami oleh klien. Terima kasih. Sama-sama. Nandita memberikan instruksi kepada Efdan dalam bahasa yang rumit. Dit, boleh aku lihat sebentar? Ya, boleh. Oke. Efdan menyarankan Nandita untuk mengkomunikasikan instruksi dengan cara yang lebih sederhana. Dit, kayaknya kita harus membuatnya lebih sederhana agar tim kita bisa mengerti dan memfokuskan penekanan pada bagian-bagian spesifik dalam suatu kalimat. Berikan tekanan yang paling kuat pada ide yang ingin disampaikan dengan memberikan lebih banyak kata-kata pada ide tersebut. Dan tambahkan kalimat untuk menjelaskan ide kunci dari kalimat pertama, atau letakkan ide kunci pada awal atau akhir kalimat. Oh, baiklah, yang kamu katakan itu benar. Terima kasih, Efdan. Kadek dan Sakira duduk di ruang konferensi, berbicara tentang bagaimana membuat laporan proyek yang lebih koheren. Kita harus memastikan semua bagian laporan ini terhubung dengan baik. Benar, paragraf-paragraf ini harus terhubung agar dapat mudah untuk dipahami. Nah, untuk memastikan paragraf-paragraf terhubung dengan baik di dalam laporan, kita bisa menggunakan beberapa metode. Nah, yang pertama, kita bisa mengembangkan paragraf dengan memberikan ilustrasi atau contoh. Misalnya dengan memberikan contoh nyata, kita bisa menjelaskan poin kita dengan lebih baik. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan perbandingan dan kontras dengan menunjukkan persamaan atau perbedaan antara bagian-bagian laporan. Nah, yang ketiga, fokus pada sebab dan akibat dengan memberikan alasan informasi tersebut penting. Nah, yang keempat, kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan informasi ke dalam kategori yang relevan. Nah, yang terakhir, kita bisa memfokuskan pada solusi pada suatu masalah dengan menyajikan masalah dan cara-cara untuk mengatasinya. Oh, jadi seperti itu ya. Baiklah. Shelin sedang menulis email kepada klien untuk mengatur pertemuan. Deh, kayaknya saya perlu membuat body subject yang menarik agar kalian membaca ini deh. Coba kita gunakan body subject yang mencerminkan kesempatan kolaborasi yang menarik. Kita bisa mengikuti petunjuk perusahaan dan akal sehat untuk membuatnya lebih menarik. Bagaimana kita bisa menciptakan subjek yang menarik? Pertama, kita fokus pada penilaian yang bisa kita tawarkan kepada klien. Lalu, kita akan mengikuti petunjuk perusahaan dan akal sehat. Misalkan, membatasi penggunaan email, terus hindari pengiriman pesan secara pribadi di tempat kerja, dan menjaga email agar tetap bersih dan aman, serta menyaring isi email tersebut. Itu sudah lebih baik, tapi apakah ada cara lain untuk membuatnya lebih menarik? Tentu, kita juga bisa mengadaptasi pesan-pesan email kita dengan cara kita memastikan memasukkan dari subjek email yang informatif dan membuat pesan yang lebih bersifat pribadi. Oke, bagus sih, tapi bagaimana kita bisa memformat pesan email agar lebih menarik? Kita bisa memformat email dengan tanda tebal atau
garis bawah untuk menyoroti poin-poin penting yang mengatur pesan-pesan email agar mudah dipahami. Baik. Apakah sudah mengerti? Baik, terima kasih Dian. Sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah bahwa komunikasi bisnis yang efektif itu sangat penting dalam dunia kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.